Oke. Ah, Selamat sore sebelumnya, Reno sama Linda. Saya panggilnya Sore Pak, Reno sore bener ya? Pak. Iya Ya. Pak, benar Pak. Reno dulu deh. Kita ada kita ada banyak soalnya ada 11. Reno, eh, Iya Pak, siapa bosmu? Pembimbing satunya. iya Pak. Tadi pembimbing satunya siapa? Pak Putu Sugiartawan Pak. Mm-mm. Udah mau rencana ngambil topik apa? Bukan judul ya, topiknya. Oh ya, tentang sistem perancangan Pak. Kemarin sempat Rancangan. hari Sabtu soalnya ada bimbingan offline di kampus juga Pak. Sempat Mm-mm. diskusi dengan bapaknya juga. Ya. Tapi Rencana. untuk Mm-mm. judul yang fixnya Pak belum, karena besok saya Oke. ke tempat seminarnya Pak, diskusi dengan kepala kantornya dulu Pak. Oh gitu. Rencana Iya Pak. rencana bikin sistem perancangan berarti sistem informasi ya? Iya Pak. Oke. Kalau gitu studi kasusnya Reno di mana? Di kantor BMKG Pak. BMKG rencana ngambil data apa? Di tentang kemarin dari Mm-mm. dosen pembimbing satu kasih arahan tentang ini Pak, data curah hujan Pak. Oke. Bagus. Ke GIS bukan? Iya Pak. Ke sistem informasi geografis mungkin? Apa sistem informasi Iya. biasa? Sistem informasi tentang curah hujan yang di Denpasar Pak gitu, Oh kasih gitu. masukan dari bapaknya kemarin Pak. Hmm. Jadi oke, saya nunggu mungkin dari itu ya, dari Iya Pak. pembimbing satunya dulu. Besok baru saya konsultasi lagi dengan Pak Putu Sugiartawan Pak. Oke, siap, 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 siap. Oke, Yuk, sementara itu dulu. Mungkin yuk, kita makasih Pak. ngobrol. Oke. Linda, halo Linda. Iya, Pak. Ya, hai. Saya panggil apa? Linda aja ya? Ermelinda aja, Pak. Oke. Kalau Linda rencana, bosnya siapa nih pembimbing satunya? Pak Iko Mang Arya, Pak. Iko Mang Arya Ganda Wiguna, Pak. Oh, Pak. Iya, iya. Pak Arya. Pak Arya. Rencana kemarin mau topiknya bikin apa, Linda? Sistem informasi, Pak. Sistem informasi sudah tahu studi kasusnya mau ngambil apa? Belum, Pak. Besok baru bimbingan sama bapaknya. Oke. Sekarang sedang kerja atau gimana? Di mana? Atau Enggak data kerja, yang bisa Pak. data? Oh, nggak kerja. Oke. Ya. Mm-mm. Kalau di SADS kemarin bikin apa jadinya? Kalau Linda? Linda kemarin masih di BPTP ya, pembinaan lada ya. Bagus sih. Di BPT Bali, Pak. Itu ada akses ke sana, punya data, punya teman siapa di situ? Ada, Atau Pak, bisa ngambil teman. data? Oke. Ya. Pembibitan lada ya. Oke. Oke, Linda sementara itu dulu ya. Oke, Baik, Pak. Jen. Saya nurutin di layar. Jen, join kah? Iya Pak. Hai, hai. Hai Salam Pak. kenal. Apa namanya? Pembimbing satunya siapa? Bapak I Putu Agus Eka Dharma Udayana. Oke. Baik. Rencana bikin apa topiknya? Topiknya sistem informasi. SI. Oke. Studi kasus ada rencana dipakai? Oh, belum. Besok baru Belum. bimbingan. Besok baru. Oke. Kalau Jen sebelumnya, masih ala sembahyang. Berarti bikin e-commerce rencananya. Iya, e-commerce. Oke, udah ada data. Oh, berarti kalau e-commerce kan nggak begitu butuh data di awal ya. Iya. Bikin sistemnya. Oke. Ya, Rencana kasih, mau Pak. stick to the plan untuk gini e-commerce atau mau ngubah mungkin? Ya, Rencananya mau tetap di e-commerce atau mau berubah mungkin? maunya sistem informasi penjualan Oh, masih di situ berbasis web. sistem Ya. penjualan.
Oke, siap. Oke, thank you. Ya, kasih Pak. Iya. Vi, on? Hai Pak. Hai. Gimana? Oh iya, udah DSS deh. Iya. DSS pakai Mora tentang apa nih? PKH. Iya. Eh, Kemarin Program Keluarga Harapan PKH, bukan PHK iya. ya. PKH. PKH. Gimana? Ada kendala? Iya, jadi kemarin kan sebelumnya itu saya udah ngajuin sama dosennya itu pakai BLT, Pak, bantuan langsung tunai gitu. Oke. Terus pas saya cek di Google-nya kemarin pas saya udah kirim bab satunya itu di dosen pembimbing saya. Terus saya cek lagi di Google ternyata BLT itu udah ditutup sama pemerintah karena Kementerian Oke. Keuangannya melakukan penggelapan dana. Akhirnya saya Oh ganti. iya, kasus kemarin ya. Iya. Baru saya tahu sekarang. Terus akhirnya saya ganti lagi PKH, terus saya ajuin lagi sama ibunya, bisa nggak Bu saya ganti PKH? Kata ibunya bisa gitu. Terus yang kendalanya saya di sini itu kemarin kan di laporan BLT saya itu latar belakangnya itu apa namanya saya cantumin pakai metode murah kan Pak, gitu. Sebenarnya saya pakai, ya enggak murah. Memang murah, oke. Ya, sebenarnya saya mau pakai metode SAF, tapi karena ibunya bilang bahwa metode SAF itu udah banyak dipakai dan diteliti sama kakak-kakak senior di atas. Dia bilang kalau mau pakai metode SAF itu harus pakai 3 metode sekaligus. Saya nggak bisa tuh. Akhirnya saya ajuin pakai metode Mora dan disetujuin sama ibunya. Nah, kendala saya di sini itu Sorry, Pi. Sinyal, Pi. Halo, Pak. Halo, ya, lanjut, coba. Ya, kebetulan untuk PKH sama BLT itu kayaknya beda kriterianya dari BPS Badan Pusat Statistiknya, Pak. Kebetulan untuk BLT kemarin yang dikirim sama Bapak di WA itu sesuai sama gininya, Pak, sama aturan dari BPS sama desa juga. Nah, untuk PKH-nya itu, saya lihat di Google aturan dari itu dilihat dari ibu menyusui, terus pokoknya banyak kan untuk saya wawancara di via di samping PKH-nya itu, dia bilang dilihat dari segi umur juga, terus yang lansia gitu. Jadi untuk kriterianya itu saya masih bingung, saya masukin kriteria yang seperti apa. Terus untuk alasan pakai metode murah ini Pak. Kenapa murahnya? Gini, saya kan ibunya kan tanya kenapa pakai metode murah, terus saya jawab. Saya bilang untuk memecahkan masalah yang sudah saya uraikan untuk menggunakan perhitungan matematika gitu. Tapi ibunya bilang Pak punya saran saya sama. Oke, jadi sorry sebelumnya sinyalnya agak kurang bagus tadi. Mungkin kalau saya simpulkan, TV masih belum ketemu sama syarat PKH. Iya. Kemudian alasan menggunakan murah kenapa seharusnya yang benar ya? Iya. Oke. Saya pending dulu ya. Nanti saya jawab di akhir. Saya dulu data teman-teman. Oke. Ya, thank you ya, Vivi. Saya next-nya ke Susan. Iya, Gak apa-apa ya, saya pilih Susan. Ya, sorry Susan. Saya suka manggil orang tuh maksimal 2 patah kata. Oke, hai. Salam kenal. Bosnya siapa? Dosen pembimbingnya Pak Putu Sugiartawan. Sama-sama Reno berarti. Kok saya 1-2-nya nih. Iya, Pak. Pak, dosen pembimbing. Iya, Pak Sugiartawan sama saya. Wow. Susan, rencana bikin apa, Susan? Untuk judulnya belum tahu pasti, Pak. Soalnya kemarin baru firma sama ya dosen pembimbing satunya, tapi belum ada tindak lanjut dari dosen pembimbing satunya, Pak. Barengan aja nanti kontak sama si Reno kalau mau bareng-bareng
supaya kita juga Iya, cocoknya bareng-bareng. pagi Kebetulan. udah coba kontak bapaknya, tapi belum dijawab oleh dia, belum direspon. Ya saling bantu aja sih komunikasi nanti ya sama Reno juga. Reno bisa ngubungin aja Susan bisa ngubungin aja Reno gitu doang sih. Teknik saya sih waktu kuliah kayak gitu sih. Belum tahu bikin apa ya Susan ya. Kalau gambaran dari dosen pembimbing satunya kemarin tentang informasi aja Pak, tapi belum Sistem tahu pasti informasi. sistem informasinya tentang apa. Tentang apa? Oke, berarti belum ada studi kasus ya. Oke, sementara itu dulu ya. Saya lanjut dulu. Christine. Bukan dua kata. Christine. Iya Pak, selamat Ya, sore Pak. hai. Selamat sore. Ya, Oke, Pak. saya mulai dari template bosnya siapa? Saya punya Pak judulnya tentang sistem informasi pembayaran SPP. Pembayaran SPP. Ya, Pak. Tapi Pembimbing kemarin satunya siapa? belum, ya pembimbingnya Pak Ibu Desak Made Dewi Utami Putra. Oh, Bu Desa. Bu Ya, Desa. Saya tapi belum saya fix pernah judulnya juga. kemarin Pak. Saya kemarin sama Bu Desa juga itu bikin apa ya? Bikin sistem informasi sistem informasi akuntansi. Apa ya? Saya ada sih juga sama Ibu Desa semester lalu. Ibunya baik kok. Gitu. Rencana pembayaran SPP berarti di sekolah ya? Sekolah apa Iya kampus? Pak, di sekolah Pak. Sekolah di mana rencananya diambil studi kasusnya? Di kampung Pak. Di kampungnya Di di Labuan mana? Bajo Pak. Wih, jauh. Labuan Bajo. Berarti sekarang sedang di sana, sedang di rumah? Tidak Pak, tunggu ini. Apakah Ibu kan kemarin kami udah kirim ininya Pak. Judul dan latar belakang sama Ibu Desa. Tapi belum ada ini Pak, belum di ACC judulnya. Makanya belum pulang gitu. Pak. Iya. Oh iya, berarti masih di Bali ya, siap. Selesaiin administrasi dulu deh, supaya aman nanti pulangnya. Iya Oke, Pak. biasanya sih Bu Desa sih aman sih, baik. Oke. Ya, sementara itu dulu, saya lanjut dulu ke bacanya apa nih? Kandel apa Kandel? Bro, Pade. Halo Pak, Kandel Aku panggil Pak. apa nih bro? Kandel aja Pak. Kandel, Bro, gimana Kandel? Dosen satu Ini ya? saja. Pak Iwan ya? Ya Pak Iwan. Pak Iwan. Bikin apa DSS? Bikin SPK Pak. Ya, SPK. SPK perkreditan. Untuk kredit? Ya. Oh, bagus. Saya juga di bank, lumayan. Rencana pakai metode sudah ditentuin sama Pak Iwan? Kalau saya sih pakai metode TOPSIS Pak. Tapi belum di ACC sih Pak Iwan. Belum di ACC. Oke, sementara itu. Berarti data kredit punya? Setidaknya kriteria atau apa? Bisa belum, mengakses datanya? Oh, masih ide aja? Ya. Oke, sip. Baiklah. Saya yang DSS dulu deh. Saya lanjut dulu ya. Lagi dulu nggak kelihatan nih. Ya, Gobin kayaknya nih. Gobin. Gong. Lana gitu. Gong. Itu Pak. Siap, mantap. Kan Gong? Iya Pak. Siapa bosnya? Gong? Untuk dosen pembimbing satu saya Pak Dwi Arsana Pak. Pak Dwi ya. Iya. Bikin apa kamu Gong? Saya buat sistem informasi pendaftaran tera ulang kalibrasi di UPT Metrologi Legal Kota Denpasar. Betul Gong. S1 daftar tera. Oh, tera ulang tuh yang gini ya, yang ngukur mobil itu ya? Ya Pak. Jadi kayak misalnya kayak mengkalibrasi alat timbangan, misalnya alat timbangan dari pasar, habis itu neraca obat. Ini sistem informasi Gong? Ya, sistem informasi Pak. Kan harus daftar dulu Pak sebelum gini. Sebelum kita mentera dan mengkalibrasi Pak. Oh gitu. Berarti ngambil di postgate-nya ya. Saya kira ini ke arah sistem komputer, ke arah ke hardware, enggak ya? Oh, enggak Pak. Lebih ke sistem informasi Pak. Kayaknya judulmu serem juga. Oh, sistem informasi. Iya, sistem informasi. Saya kira tuh tera dan kalibrasi berbasis client server itu gini, Gung, apa namanya?
teknik itu sistem komputer kena itu. Saya lupa baca di depan ada SI itu. Tidak, Pak. Berarti ada akses ke ini tempat ini berarti. Data unitnya kamu punya nggak ke daerah kalibrasi? Ini ke Denpasar atau dinas apa lagi? Ada Pak, gininya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Jadi Oh, kan Perindag ya. ya di Sprindak. Kan UPT Meteorologi Legal kan di bawah naungannya di Sprindak Kota Denpasar. Oke. Bagus. Sip, mantap. Last one siapa nih? Aduh, ketutup namanya. Yang terakhir, Alip. Iya, Pak. Halo, Lip. Selamat sore, Pak. Yes. Sore, Lip. Pak Iwan kan? Iya, Pak Iwan, Pak. Bikin SPK dan metode kok nih. Ini apa namanya? Studi kasusnya mau bikin apa? Lo bikin tentang apa? Gini, SPK-nya? Pak. Saya mau kan waktu ini dapat perubahan judul. Saya mendapat perubahan judul mau karena apa namanya pindah perusahaan. Oke. Dapat penelitiannya Kak. Saya maunya rencana buat sistem pendukung keputusan manajemen transportasi. Tapi gini Pak, setelah tadi pagi saya wawancara sama stafnya, ada informasi yang membuat ide saya sama situasi yang ada di tempat penelitian tuh nggak sinkron gitu Pak. Nggak sinkron. Okay. Iya, jadi saya mau gina penyesuaian dulu lagi gimana caranya gitu Pak. Oke, siap. Iya. Oke, sementara itu. Pak. Ya. Pak, saya tadi dosen pembimbing satunya Ibu Kristina Purnamayanti, Pak. Oke, Bu Kris ya. Siap. Udah. Oke, sebentar. Saya ngecek dulu siapa ya nggak hadir 1 ekor ya. Ntar aja dah. Juga saya rekam kan aman. Oke. Terima kasih sudah memberikan informasi buat saya. Saya dari mana dulu ya? Oke, gini. Permasalahan. Saya gini dulu. Saya punya kebiasaan kalau saya itu tidak dijudul di awal. Oke. Saya itu mengawali semua penelitian. Saya bilang ini penelitian ya, walaupun TA, walaupun skripsi itu kita ambil global adalah sebuah penelitian. Oke. Kalau penelitian itu buat saya adalah gimana caranya kita menyampaikan masalah kita yang kita temui di lapangan, kemudian membuat itu jadi suatu yang berarti, kemudian bisa memberikan dampak positif, kemudian bisa memberikan solusi, dan juga di satu sisi juga bisa memberikan asumsi bahwa ini hal yang penting dan hal yang harus segera dilakukan supaya terjadi keseimbangan gitu, jadi ada solusi dan ini kalau tidak dijalankan akan jelek banget kayak gitu gampangnya ya. Oke. Kita awali dari itu. Bagi teman-teman yang nggak punya studi kasus, bagi teman-teman yang kesulitan nyari apa, itu coba dilihat dulu di awal. Yang pertama paling gampang adalah di mana kalian ada, di mana sebagai individu kalian ada. Apakah kalian ada sedang kerja di kafe, atau kalian sedang kerja di kantoran, atau kalian punya pacar kerja di mana, atau orang tua ada kerja di mana, om tante ada di mana gitu loh. Itu dulu kalian punya data dulu. Jadi saya itu adalah dosen yang lebih suka data driven ini. Saya cerita dulu ya. Saya pernah dulu itu ngambil skripsi saya gitu. Saya adalah dosen yang 9 semester baru tamat dari S1, jadi itu lumayan panjang ya. 9 semester itu karena saya itu tidak data driven, tapi saya itu case driven. Saya bekerja dari studi kasus, saya pengen bekerja dari sistemnya. Gitu. Jadi saya dulu itu ngambilnya justru sistem pakar. Sistem pakar, saya ngambil sistem pakar tentang penyakit infeksi pada manusia, keren banget kan gitu. Wih, saya udah seneng banget nih. Saya punya judul yang bagus, yang keren, yang mungkin akan membuat suatu perubahan berdampak besar, dan emang bagus sistem pakar. Oke, kemudian saya mencarilah pakar yang kebetulan saya kenal seorang dokter
dokter, saya nanya dong, penyakit infeksi ada apa, kayak gimana caranya. Oke, kemudian saya dikasih buku yang namanya Kapita Selecta terhadap kedokteran gitu, kalau nggak salah buku itu. Saya nggak ngerti juga kedokteran on this moment ya gitu. Tapi saya dapat buku itu, kemudian saya baca, ternyata di buku itu udah poin-poin aja. Oke, sudah poin-poin aja. Misalkan apa, penyakit infeksi paru gitu. Gejala A, B, C, D, titik. Pengobatan A, B, C, D, titik. Kayak gitu doang. Sesimpel itu. Oke, bisa nih saya nih. Bukunya tebal sih. Saya lihat-lihat kurang lebih 500 halaman buku itu. Dan seluruh poin itu aja. Oke dok, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin untuk pinjam buku ini, saya copy ya. Oh, satu aja. Hey, wait a minute. Satu aja nih, gimana dok? Itu masih ada 7 lagi gitu. Itu semua membahas, ini dok, apa namanya, infeksi. Iya, itu. Semua infeksi itu. Kalau penyakit yang lain lagi bukunya. Astaga. Skripsi, satu buku 500 halaman, 100 halaman, balik. Kemudian itu sudah poin-poin aja, satu halaman itu sekitar 2-3 penyakit. Kemudian, dan itu ada 7 buku lagi, kan mind blowing ya, gede banget kan satu di kasus saya kayak gitu. Salah satunya kayak gitu, jadi saya cukup slow jadinya untuk, susah gitu waktu itu. Itu juga bisa jadi pelajaran buat kalian juga. Jadi kalau saya harapkan sih kalian bisa punya data dulu, oke? Kalau misalkan kayak Reno tadi, punyalah data dulu, data curah hujan yang kayak gimana Reno. Kalau misalkan jelek banget. Kalau misalkan Jen gitu mau nyari data e-commerce, kira-kira e-commerce-nya atau data penjualannya mau ngambil data yang mana, kayak gitu kan. Linda tadi bikin apa, Lin? Rencananya SI-nya? Linda masih on dah. Halo Linda. Tulisan saya jelek, jelek banget tulisan saya. Oke, kayak gitu. Susah juga kalau misalkan masih ada kesulitan atau kayak gimana, bisa lihat-lihat dulu di dalam kalian kayak gimana. Oke? Sementara kayak gitu. Kalau yang masih on, saya gini. Saya coba ngasih tugas pertama saya nih sebagai pembimbing gitu. Oke. Buat latar belakang yang bagus. Oke. Latar yang belakang yang bagus itu, isi latar belakang masalah adalah permasalahannya apa? Permasalahan yang dialami oleh banyak orang seperti apa? Permasalahannya adanya apa aja. Jadi ambil banyak masalah. Misalkan kalau Reno deh gitu, ambil BMKG gitu. Masalah di dunia ini soal cuaca apa aja? Sering terjadi bencana, sering terjadi pancaroba atau perubahan cuaca yang sangat cepat seperti itu. Ambil banyak dulu. Oke. Ambil banyak masalah. Kemudian pilih salah satu. Salah satu dari masalah yang kami hadapi, yang kita hadapi, atau yang belakangan, atau yang dewasa ini dihadapi adalah masalah ini. Gitu. Jadi kalau misalkan Reno tadi, salah satu masalah yang sering terjadi adalah masalah curah hujan yang berlebih. Gitu, misalkan. Kalau misalkan Christine tadi misalkan ada pameran SPP, jadi masalah pendidikannya dicek, ada masalah infrastruktur, masalah jaringan internet dan sepertinya dan sebagainya. Salah satunya ada masalah pembayaran SPP itu misalkan. Oke. Jadi dari semua itu pilih satu. Oke. Kemudian setelah itu tawarkan solusi apa yang kalian akan buat. Misalkan untuk menghadapi masalah itu, kami akan membuat suatu sistem, kami akan membuat suatu perhitungan, kami akan membuat suatu apa, yaitu yang akan menghasilkan produk seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian ada manfaat juga di situ. Manfaat yang akan didapatkan oleh pihak-pihak ini adalah seperti itu, akan disebutkan secara deskriptif, gitu, walaupun nanti juga akan kalian sebutkan secara rinci di manfaatnya. Harus ada. Manfaat yang akan diterima oleh ini adalah seperti ini. Gitu. Terus yang kemudian ada lagi yang ada urgensi, yaitu kalau hal ini tidak dilaksanakan, hal ini tidak dilakukan, akan berdampak seperti apa? Misalkan kalau tadi Gonggobin misalkan kalau di ini tidak ada sistem informasi daftar Tera dan apa dong? Serem judulnya. Tera dan kalibrasi
Jika hal ini tidak dilakukan, maka data-data mobil atau yang belum terkalibrasi akan susah untuk dilacak dan seperti apa. Pemerintah tidak akan dapat memanggil mobil-mobil yang sudah lewat masa kalibrasinya seperti itu misalnya. Ya. Jadi nanti kayak gitu. Oke. Sementara mungkin buat beberapa dari kalian yang memang masih harus berkoordinasi dengan pembimbing satu, coba dulu berkoordinasi dengan pembimbing satu. Yang harus kalian koordinasikan adalah produk kalian apa, ya? Apakah bikin sistem informasi, gitu? Kalau misalkan sistem informasinya kayak gimana, gitu? Itu tolong diingat, tolong dicek juga, gitu. Batasin diri kalian. Yang kedua. Jadi misalkan kalau kalian tuh misalnya berbasis web, ya berbasis web gitu. Pak, boleh nggak saya bikin sistem informasi berbasis web? Atau kalian pengen challenge misalkan, Pak, saya bikin sistem informasi berbasis mobile aja gimana Pak? Kayak gitu. Jelaskan itu. Itu akan membantu nanti. Jadi untuk kalian lebih gampang berpikirnya. Itu harapan saya. Terus studi kasusnya. Studi kasusnya jangan biarkan dosen yang memilih gitu. Karena dosen kadang-kadang nggak tahu apa yang kalian hadapi di situ. Kayak tadi misalkan Alet ada bermasalah data ya, Alet ya? Iya, Pak. Ya. Jadi kayak masih bermasalah ya datanya tadi ya? Iya, Yang pengambilan rencananya. kriterianya. Ya, Pak. Oke. Kalau Alet misalkan gini, nggak bisa sama sekali diambil lagi sistemnya. Apa namanya? Datanya itu. Jadi begini Pak, saya jadi kebingungan soal kriterianya. Soalnya ada ide saya sama informasi dari tempat penelitian tuh nggak sinkron jadinya gitu Pak. Oke, kita akan bahas itu lebih mendasar lagi. Baik Pak. Buat teman-teman yang secara umum belum punya studi kasus yang fix, tolong itu difikskan dulu. Tidak usah harus dapat judul ya. Kalau buat saya itu judul setelah latar belakang beres, bab satu beres, baru judul ada. Soalnya buat saya itu judul tuh sastra ya. Keindahan merangkai kata yang memang bisa merepresentasikan atau menggambarkan isi dokumen kalian kayak gimana gitu. Jadi yang bagus nanti belakangan. Sekarang ngomongin draft gimana cara kalian mentransfer pengetahuan kalian sama dosen pembimbing satu terutama kan. Gitu. Jadi gini, pernah ada cerita bahwa sistem informasi itu sudah biasa, sudah sering dilakukan, kayak misalkan tadi Vivi juga SAW-nya ditolak karena sudah banyak yang meneliti gitu kan. Itu akan mungkin saja bisa terjadi. Apa yang membuat perbedaan di sini adalah gimana caranya kalian itu bercerita. Kayak itu. Jadi gimana cara kalian bercerita, Pak? Mohon maaf, saya di kantor ada data seperti ini. Harapan saya bisa membuat saya bisa membuat sistem seperti ini. Saya pengen sistem informasi, Pak. Gitu. Kalau misalkan kayak gitu kan enak ya. Pak, saya punya data ini, saya pengen sistem informasi, saya merasa sistem informasi ini akan bermanfaat untuk orang ini karena akan dapat memberikan dampak seperti ini. Dan kalau tidak dilakukan, Pak, ini dikhawatirkan akan terjadi seperti ini. Maka untuk saya ini akan sangat tepat sekali ketika saya membuat suatu sistem informasi dengan seperti ini kepada orang-orang ini, kayak gitu. Enak ceritanya. Okay. Akan berbeda jauh buat saya. Ini akan berbeda jauh. Ketika kalian itu datang sama dosen, kemudian kalian bilang, Pak, saya punya judul sistem informasi bla bla bla. Terus dosennya kan hanya seperti itu saja yang kalian utarakan, dosen akan bertanya lagi. Itu sudah biasa, boleh boleh ambil yang lain enggak? Kalau gitu udah runtuh semua, kan? Susah ya. Atau oke lah dosen itu. Kenapa kalian harus membuat sistem informasi lagi? Kan sudah banyak seperti yang Vivi jalani ya tadi. Jadi kalau misalkan punya pembelaan kan enak. Oh Pak, walaupun sistem informasi ini sudah sering dilaksanakan, sudah sering dibuat oleh kakak tingkat, sudah sering dibuat sama orang-orang lain yang ada di Indonesia, di Bali khususnya, tapi orang ini belum memiliki sistem informasi. Dan menurut saya, orang-orang ini sangat membutuhkan sistem informasi. Hal ini saya mengatakan seperti ini karena gini. Wah, jadi ada alasan di situ.
Ingat? Jadi saran saya selalu ada alasan di balik sebuah pengambilan judul. Selalu ada alasan di balik pengambilan topik. Oke, jadi saran dan tugas saya kayak gitu. Latar belakang tuh nyeritain sesuatu dong. Cerita. Janganlah, bolehlah tidak berawal dari pada zaman perkembangan teknologi sekarang ini atau dewasa ini adalah revolusi industri 4.0 itu sudah klise sekali. Coba misalkan kalau Reno nih, curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan kerugian yang sangat besar di Indonesia. Menurut CNN terjadi sekian juta, sekian triliun rupiah yang hilang akibat sekali banjir pada tanggal sekian di Jakarta. Oh kan keren. Oh serem nih. Harus kita antisipasi nih curah hujan, gitu kan. Misalkan Gobin, misalkan Gong, bukan pada era globalisasi lagi ya gitu. Sering terjadinya kecelakaan di jalan raya karena mobil-mobil itu sering kelebihan muatan dan sebagainya. Hal ini sering mengakibatkan tidak hanya korban kerugian material, juga sering terjadi korban jiwa, dan itu tidak bisa terkuantifikasi dengan rupiah. Itu yang akan membuat dampak sebuah masalah menjadi berdampak pada orang. Gitu. Relate, gampangnya relate. Iya ya gitu. Curah hujan penting ya. Gitu. Tera ulang tuh ternyata penting ya. Bayar SPP penting ya, jelas penting ya. Jadi bayar SPP itu kayak gimana gitu. Sering misalkan siswa itu tidak tercatat seperti apa. Sering terjadi kesalahan pembukuan yang mengakibatkan seperti apa. Nah, alasan-alasan inilah yang ingin didengar sama dosen pembimbing kalian. Itu enggak hanya sekedar, Pak, saya ingin bikin sistem informasi, Pak. Kenapa? Saya ingin lulus, Pak. Pak, saya bikin informasi karena kakak tingkat saya bikin seperti itu, jadi saya gampang bikinnya, Pak. Enggak gitu. Ya, jadi bukan jawaban itu yang diharapkan, tapi gimana caranya kalian mendeliver sebuah ilmu ini, sebuah pembuktian kalian dalam sebuah TA bisa berarti. Harapan saya kayak gitu ya. Oke. Aduh, gatel. Oke. Buat Reno, Linda, Jane, Susan, Christine, Gonggobin juga. Mungkin itu yang bisa saya share. Oke. Kalau mau lanjut, saya mau lanjut di tiga orang yang bikin DSS ya. Saya fokusin di Vivi, kan Adel ya, Made saja lah. Susah saya bacanya, supaya nggak salah. Sama Alit ya. Oke. DSS itu adalah keahlian saya. Sombong banget bilangnya kayak gitu. Kalian masih on nggak? Vivi masih on? Iya Pak, iya Pak. Oke. Made masih on deh? Masih Pak. Oke, Alit juga ya. Oke. Saya izin sedikit untuk menampilkan apa yang saya lakukan kemarin, begadang kemarin. Ini. Saya izin share screen ya. Ya. Sebentar. Saya baru install ini. Apa namanya? Nah, ini udah bisa share screen. Share screen. Share screen saya muncul nggak? Oh, muncul. Muncul kah? Muncul ya? Muncul Pak. Iya Pak. Muncul Pak. Oke. Ini Muncul, buat terutama yang bikin SPK ya, yang bikin SPK kayak Vivi, Made sama Alit ya. Oke, sebelumnya saya di sini ingin ngasih informasi bahwa sebenarnya saya juga memang sedang concern saya untuk memang ngomongin soal decision support system. Nah, di sini saya memiliki banyak kriteria yang kalau kalian itu kriteria, kalian pernah ngambil DSS kan pasti ya. Metode DSS itu ada dua tingkat kan, yaitu yang di atas untuk pembobotan kriteria dan yang di bawah untuk pemeringkatan atau pemilihan mana yang terbaik, mana yang belakangan atau yang mana yang kurang baik kan gitu ya. Mungkin kalau misalkan Vivi pakai murah gitu, kemudian Made pakai topsis gitu, Alit belum menentukan. Itu saya juga punya
perhitungan manualnya seperti itu. Ini udah bisa klik kok. Nggak bisa diklik. Oke. Kalau murah saya juga punya untuk Vivi ini saya udah buat saya punya gini ya perhitungan manualnya. Itu ini saya pakai 9 kriteria dan sekian alternatif gitu kan saat sampai hasil akhir kan nanti tinggal Vivi bisa terjemahin ke apa namanya sistem ya sama juga Mande juga ini Topsis juga ada kayak gitu ada Topsis. Kemudian kalau Alit juga banyak sih nih pilihannya gitu. Kalau DSS sendiri, betul kata pembimbingnya Vivi, Bu Chris, SAW itu sudah banyak diimplementasikan. Jujur saya juga lulus sebenarnya pakai AHP dan SAW loh untuk S2 loh. Saya pakai itu untuk S2. Tapi apa yang bisa menyebabkan saya selamat ya cerita ya tadi. Ini penting Pak ya HP SAW ini untuk dilakukan Pak. Gitu kan ya. Jadi kalau misalkan memilih sebenarnya akhirnya yang on this moment juga saya ngerasa metode-metode yang lebih jarang ini bisa kalian gunakan. Bisa kalian juga explore lagi gitu. Banyak loh ada metode, ada ARAS, Kopras, EDAS, Mabak, Marcos yang paling baru, Maut yang udah agak lama, Murah, Smart, Topsis, Vicor, Waspas, WP, apalagi itu. So, lumayan kan 10-an gitu. Jadi ada metode yang kalian bisa pilih gitu. Misalkan kalau Alit pengen tahu, Pak saya ada metode nggak gitu yang bisa disarankan buat saya gitu. Jadi metode-metode itu sudah saya bisa gunakan dan masih beberapa lagi yang belum saya coba. Saya mau coba Promite tapi sudah keburu ngantuk. Oke, jadi kayak gitu. Oke, masing-masing dari metode itu ada keunggulannya masing-masing ya. Kalau misalkan tadi Pipi kalau nggak salah tadi gimana Vi? Moranya kok bermasalah tadi putus-putus sinyalnya. Kenapa Vi? Iya Pak, jadi masalah saya itu di sini saya kesulitan untuk nentuin kriterianya, di mana kriteria dari Badan Pusat Statistik atau Kemensos. Iya, untuk PK-nya itu kriteria dari Kemensosnya itu di saat saya wawancara staf desanya itu via telepon, dia sebutin kriterianya ada 4 dari umur, pekerjaan, penghasilan, sama tanggungan. Nah, di saat saya wawancara pendamping PKH-nya itu via telepon, dia bilang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dari Kemensosnya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini aja. Oh iya, buat teman-teman juga, mumpung saya ingat. Vi, kamu punya berbagai macam sudut pandang untuk menentukan kriteria, benar ya kayak gitu ya? Ada orang bilang gini, ada orang bilang seperti apa, gitu ya? Kalau nggak salah saya tangkap ya jadinya ya. Gitu, Vi? Emang ya, saya mau tanya dulu Pak. Kalau misalkan ini PKH-nya kan ini kriterianya itu dari Kemensosnya itu ada berapa ya dari segi kesehatan terus apa namanya sosial juga gitu. Nah, kalau misalkan nanti misalkan saya masih bingung dengan hasil wawancara saya itu kedua-duanya, bisa saya tentukan sendiri kriterianya atau bagaimana Pak? Oke. Menentukan sendiri kriteria itu sebenarnya ada penelitian yang lebih lanjut namanya preliminary research atau penelitian awal, penelitian pembuka kayak gitu. Oke. Jadi ini ada sesuatu yang cukup rumit juga. Jadi kalau misalkan standarnya S2 akan kamu lakukan perhitungan. Oke. Tapi standarnya kayak gini, Vi. Kalau misalkan kamu bisa ada research lagi lebih kecil lagi, nggak sampai bermetode. Tapi kumpulkan Vivi adalah kriteria-kriteria yang mungkin masuk akal. Misalkan kesehatan, atau tanggungan, atau umur, atau apa-apa itu list ya, Vi. Oke. Kemudian kamu pakai Google Form untuk mencari voting. Ini penting atau enggak dipakai. Oke, Vi? Iya. Itu bisa memotong gini, apa namanya? Masih cukup apa ya, keren lah itu untuk menentukan kayak gitu. Kenapa kamu menentukan seperti ini? Itu akan ditanya banget ya. Untuk Mabe sama Aret itu akan ditanya. Kenapa kriterianya seperti itu? Itu akan ditanya. Kriterianya apa saja? Ini. Kenapa seperti itu? Nah itu.
Oke. Kalau misalkan Vivi, Made sama Alit yang ngomongin DSS, ngomongin SPK, itu kalian akan ditanya kriterianya apa saja, gitu. Yang kalian jawab pasti A, B, C, D. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Ada dua cara, termasuk Vivi, Made sama Alit ya. Ini kalian bisa buktikan dengan jurnal yang membahas sebelum ini. Misalkan Vivi, ada nggak orang-orang yang ngurusin PKH gitu? Coba saya cek. Iya, Pak. Saya share screen ya caranya nyari ini, cara nyari jurnal. Siapa tahu kalian belum terinfo caranya. Oke. Misalkan, ini udah kelihatan. Misalkan saya ingin mencari beasiswa PKH ya. Kayak gitu caranya sih. Tuh, ada tuh. Oke, kelihatan nggak? Tuh, 2, 3, 4. Ya. Kelihatan ya, Vi? Jadi caranya kayak gini. Buka Google Scholar, scholar.google.com. Tulisnya sistem pendukung keputusan, spasi. Ini tanda petik, ini penting ya. Harus ada artinya nih. Gitu. Jadi, misalkan seperti itu, Vivi tinggal buka aja nih salah satu dokumennya. Nah, apa saja dia gininya. Coba saya download. Bagus juga sih, Vi, sebenarnya ininya. Saya juga mungkin minta bantuan Vivi untuk bikin dokumen yang bagus, buat penelitian yang bagus. Menggunakan, iya ada ibu hamil ya ternyata di situ ya, saya baru tahu. Iya, Pak. Saya lihat di Google kemarin. Perkembangan penduduk apa ini? Kriteria masyarakat apa sih? Nah, kriteria, Vi. Ini, Vi. Penghasilan luas rumah ini. Oke? Dapat ya, Vi? Nanti saya kirim deh nih sama ke kamu. Jadi misalkan, Vi, kriteria apa saja, Bu? Saya menggunakan penghasilan luas rumah bla bla bla. Itu berdasarkan jurnal oleh sekian tahun sekian gitu. Berarti jurnal oleh Pratiwi tahun 2019. Oke, jadi kayak gitu jawabnya pertama. Tapi kan mungkin ada orang-orang lain yang akan membuat itu berbeda kan. Mungkin si Aminuddin bikin beda, Laiso bikin beda, dan sebagainya. Ini banyak nih ada nih. Ini PKH banyak nih. Oke. Jadi setelah Vivi itu misalkan menentukan bahwa ada berbagai macam kriteria di situ, kamu urutkan gitu. Boleh kamu pakai survei. Ya mana gini, tapi kayaknya udah terlalu besar untuk kamu lakukan itu. Kalau saya sih saranin, saya nggak masalah kalau misalkan kamu ngambil, kemarin jurnal ini mengambil ini gitu. Dan buktikan nggak ada yang bikin murah ya. Nggak ada yang bikin murah sebelumnya ya. Atau misalkan gini, misalkan ada orang yang bikin PKH tapi menggunakan metode murah, tapi kamu harus berbeda minimal itu metodenya gitu. Kalau lebih banyak lebih baik buat saya. Dan misalkan ada orang saya bikin PKH soal murah, tapi dia misalkan 5 metode aja, Vi. Kamu bikin 7 gitu, keren. Tuh, mudah-mudahan sih nggak ada yang sama ya. Ada SAW, ada ini nggak kelihatan nih dengan apa nih? Dengan nggak kelihatan. AHP Smart nggak kelihatan. Topsis, AHP Topsis, SAW aja ada 2, Vi. Gitu. SAW lagi ada 3, AHP ada udah lagi, SAW lagi PKH-nya nih, ANP, Topsis, WP, so murah ada nih, Vi, ada yang ternyata yang bikin murah, Vi. Saya share screen lagi, coba untuk lihatin. Ini penerapan murah untuk pendukung urusan program keluarga harapan. Ternyata ada nih murah nih. Gitu. Terus yang ternyata ada di situ murah. Nah, lihat nih, Vi. Dia cuma pakai kriteria cuma 4, Vi. Ya. Dia cuma 4. Sedangkan kamu ada modal satu lagi yang kayak yang tadi tuh. Yang ini. PKH pakai WP, pakai SAW ini dia punya
Punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kriteria, Vi. Gitu. Kamu berarti kenapa kamu pakai gini? Sudah ada sebelumnya menggunakan ini dan dia cuma 5, sekarang saya akan coba dengan 10 variabel. Kayak gitu. Oke. Itu alasan untuk milih kriteria ya, Vi. Gitu. Ya, walaupun Terus, ya Pak. Jadi saya mau tanya, walaupun kriterianya itu tidak ditentukan dari desanya itu, Pak. Gini, itu tidak masalah, Vi. Kalau misalkan PKH sebenarnya kan pusat ya yang menentukan. Jadi sebenarnya sekarang sudut pandangnya Vivi aja. Boleh menggunakan, nah itu dah berdasarkan apa kayak tadi. Kalau misalkan Vivi itu pengen, Pak Bu Kris, saya ini mengajukan kriteria sebanyak sekian, ini berdasarkan jurnal si A. Jurnal si A itu mendapatkan data itu dari ini, kayak gitu. Sekarang kalau misalkan Vivi itu setelah melakukan wawancara ternyata dari petugas desa itu memiliki penilaian berbeda gitu. Karena yang mungkin yang dianggap signifikan atau dianggap besar gitu kan gitu ya. Misalkan anaknya 10 gitu kan, udah jelas dia harus dapat PKH gitu. Nah, ini yang harus Vivi itu berdasarkan apa gitu, balik kayak gitu. Jadi saya wawancara menghasilkan data kayak gini. Saya dari jurnal menghasilkan kayak gini. Itu bisa Vivi gunakan salah satu atau kombinasikan kayak gitu. Biasanya sih nggak jauh-jauh beda ya. Jadi sekarang tugas kalian semua sih rata-rata cari jurnal yang berkesesuaian dengan apa yang kalian sudah akan lakukan kayak gitu. Itu akan jauh memudahkan kalian untuk berpikir. Oke, gitu. Vivi ada kebingungan nggak? Ditanya nggak? Kok pakai metode murah sih? Kenapa nggak pakai metode yang lain? Itu ada ditanya nggak, Vivi? Iya Bu, iya Pak, ditanya sama Ibu Christine kenapa menggunakan metode murah. Terus saya jawabnya itu untuk memecahkan masalah yang sudah saya uraikan. Masalah yang saya sudah uraikan itu pertama itu untuk pemberian bantuan PKH ini kan kadang salah sasaran gitu Pak. Salah sasaran tidak tepat, terus lemahnya pengawasan dari pemerintah gitu Pak untuk pendamping PKH, karena kan kata pendamping PKH-nya itu daftar nama-nama yang terima PKH itu bukan mereka yang mendaftarkan tapi memang sudah dari Kemensosnya. Betul. Oke. Jadi gini, Vi, sebelum kamu terlanjur berargumen dengan Bu Kris, yang ditanyakan sama Bu Kristina itu adalah kok murah, kenapa nggak SO, kenapa nggak WP, kenapa nggak Smart, itu sih pertanyaannya. Jadi kenapa harus pakai murah, itu ya, Vi ya. Yang Vivi jawab itu adalah kenapa pentingnya adanya sistem pendukung keputusannya, Vi. Kayak gitu, supaya nggak salah nanti. Nanti kalau Vivi ditanya, kenapa kamu buat sistem pendukung keputusan untuk PKH begitu, misalkan, sampai sama Bu Kris ataupun penguji nanti, itu jawaban yang udah benar. Jadi sering terjadi kesalahan, sering terjadi salah input, sering terjadi tidak tepat sasaran, ya kayak gitu nanti jawab. Tapi begitu kamu ditanya soal kenapa metode yang itu digunakan, metode itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Coba saya share screen lagi. Murah itu yang pertama ini pakai metode ini cukup baru yang diciptakan di tahun 2004 gitu. Has a large number of application gitu. Ini digunakan sangat bagus ketika dia ada kriteria yang bertentangan kayak gitu. Jadi ada alasannya ya, Vi. Jadi nanti kalau misalkan kamu butuh metode apa, alasannya seperti apa, juga buat Made, juga buat Alit, juga bisa ngobrol ke saya. Jadi akan saya berikan alasan kenapa milih metode A, B, C kayak gitu. Jadi murah itu kenapa gitu. Kayak gini murah gitu. Dibandingkan dengan SO gitu kan, dibandingkan dengan WP kayak gitu. Akan ada jawaban yang lebih bagus. Oke. Topsis juga kayak gitu ya. Made. Topsis juga ada alasannya kenapa harus milih Topsis. Karena itu adalah salah satu fundamental sih. Buat saya tuh metode awal mula banget. Jadi metode DSS yang yang lebih baik gitu.
Eh, salah satu perkembangan dari Topsis itu, Made, di Marcos yang sedang saya teliti sekarang itu, kalau metode Topsis itu kalau nggak salah udah tahunnya 80-an. Yang baru saya itu sedang ngulik-ngulik di Marcos. Jadi metode Marcos itu diciptakan 2016, jadi baru banget. Itu di Indonesia juga itu baru, belum banyak yang membahas itu kayak gitu. Alet juga nanti kalau misalkan kesulitan soal metode bisa tanya ke saya, metode yang bagus pakai apa gitu. Soalnya beda studi kasus itu biasanya beda kriteria, beda metode yang akan enak dipakai gitu. Oke, kayak gitu. Gimana Vi? Kira-kira aman? Ya, nanti kalau saya misalkan udah mulai susun Bapak, nanti saya perlihatkan dulu ke Bapak. Oke, nggak masalah. Nanti kalau misalkan kalau kalian juga pengen nggak pede gitu, misalkan ketemu saya harap kalian datang ke bawa dokumen ya, jangan bawa tangan kosong doang ya. Jadi kalian bawa dokumennya, kalian bisa tunjukkan minimal bab 1, kalian mulai bikin bab 1 sekarang gitu. Bab 1 itu jujur ya, itu berat banget buat saya pribadi. Karena apa? Kita itu harus menjelaskan dari permasalahan dan sampai nanti bisa memberi apa solusi ya untuk masalah itu cukup lumayan kita berpikir. Dan itu harus menyentuh otak dan hati dari pembacanya gitu. Ada empati di hati mereka, ada solusi di kepala mereka untuk membuat keadaan yang ada di lapangan lebih bagus. Oke? Jadi Vi kayak gitu dipikirkan lagi PHK. Ini beribet sekali. PKH, Pak. Oke. PKH itu kenapa harus penting, kenapa harus bagus, kenapa harus ada sistem ini tuh harus kamu explore banget. Kalau bisa ada empati gitu. Itu terjadi kerugian bagi orang-orang yang seharusnya mendapatkan ini dan tidak dapat. Dampaknya mereka sering terjadi kesulitan pangan, sampai diusir kontrakan. Atau kalau misalkan ada berita gitu, ambil Vi. Kalau saya kayak gitu. Jadi ada yang rusuh masalah PKH ini, saya ambil berita itu. Ini loh yang akan terjadi ketika datanya nggak bagus. Kayak gitu ya. Iya Pak, kemarin di gitu. desa kita tuh gini, masyarakatnya ngajuin demo gitu karena memang benar-benar nggak tepat sasaran gitu. Iya, itu yang Vivi bisa expose nanti. Jadi itu yang harapan saya. Berdasarkan itu perlulah adanya sebuah sistem pendukung keputusan untuk ini kayak gitu jadi cerita. Jadi akan ada empati bagi yang membaca. Ada solusi yang mereka pikirkan. Iya, ini solusi yang tepat. Ini salah satunya ini. Gitu. Oke. Made sama Alek gimana? Aman? Ya, aman Pak. Oke. Ya Pak, saya cari kriterianya dulu. Kalau adanya nanti saya tanya sama Pak ya. Itu ada apa yang cocok gitu. Oke, nggak masalah. Jadi misalkan kalau kalian itu kesulitan sama data, nggak masalah ya, Made, Alek. Jadi nanti bisa kita koordinasiin. Kalian punya data apa? Nanti apa yang tepat nanti dari situ nanti kita akan rumusin bareng-bareng kayak gitu sih. Oke. Saya sih kemarin dapat ngobrol sama Pak Iwan terkait dengan proyek dari Made sama Alit terkait dengan seperti itu. Nanti saya sama-sama Pak Iwan akan ngambil. Saya juga sebagai pembimbing kelas sebenarnya kan batasan saya adalah di penulisan ya, gitu. Karena yang hak dokumen sih, sistem dan apa nanti yang akan kalian tuangkan di dokumen itu sebenarnya besar di pembimbing. Tapi untuk khusus untuk Made sama Alit terutama, gitu saya udah konsultasi dengan Pak Iwan juga. Nanti saya akan bantu banyak di masalah kemutahiran metode sih. Harapan kita berdua kayak gitu supaya enggak metode yang ada di lulusan Stiki itu doang gitu. Kayak dampaknya ke Vivi juga deh, SAW terus gitu. Yang lain gimana gitu. Oke. Harapan saya pribadi sih kalau bisa pakai metode yang tahun 2000 ke atas gitu. Murah udah masuk ya, Vi. Gitu. Saya juga beberapa kali pakai murah tuh bagus banget. Gampang banget. Hampir sama nggak ada bedanya gitu, dikit cuma dia belakangan aja cost benefitnya gitu. Untuk perhitungannya gampang.
Gitu. Made juga sama Alet kalau misalkan butuh metode bisa ngobrol ke saya gitu. Nanti coba dikoordinasikan sama Pak Iwan juga fixnya masalahnya kayak gimana, bisa ngobrol ke saya juga, kita sama-sama gitu. Kalau misalkan DSS saya sih dipercaya sama KPTA untuk bisa nge-explore bantuin kalian lebih jauh sih gitu. Kebetulan expert saya di situ gitu. Tapi nggak mengurangi juga teman-teman yang lain gitu, kayak Reno, kayak Jen dan sebagainya, Christian juga, Bobin juga gitu yang ambil di sistem informasi. Saya ingin sumbang sih terutama di bab satu. Saya cuma saya concern banget sama satu bab sama latar belakang itu. Karena apa? Banyak teman-teman kalian, banyak kakak-kakak kalian yang membuat latar belakang itu sekedar dan itu jadi nggak penting. Tidak berjiwalah sebuah penelitian ini. Jadi kayak gini, kayak tadi kayak template gitu. Pada perkembangan pada perkembangan zaman, bosen nggak gitu. Era revolusi industri kayak gitu. Jadi tidak nyampe bahwa ada suatu masalah yang ingin dipecahkan oleh sistem ini. Gitu. Buat sistem informasi itu jadi sesuatu yang benar-benar membantu masyarakat, benar-benar bisa memecahkan masalah. Harapan saya kayak gitu. Itu dampak yang itu saya pengen dapat di dokumen-dokumen kalian. Oke, kalau misalkan kalian nggak pede ketemu pembimbing satu, apakah benar, apakah apa yang harus saya obrolin, apa yang harus saya bawa, apakah data apa saja yang saya udah persiapkan, kayak gitu. Kita akan ngobrol lagi. Kita boleh japri saya, boleh di grup, boleh di ini apa namanya, boleh kita atur lagi untuk kita zoom supaya lebih gampang. Atau mau ketemuan offline nggak masalah, kita akan atur lagi lebih baik kalau bisa offline ya, aman ya. Gitu. Saya akan sediakan waktu, nggak masalah. Saya nggak tahu, saya suka banget membimbing, nggak tahu. Karena jujur dulu saya itu waktu skripsi agak kurang gitu. Karena saya telat kan, jadi teman-teman saya udah hilang, gitu, dosen-dosen saya sibuk, karena dosen saya sedikit loh, tidak nyalain sih. Jadi saya ingin bantu semaksimal mungkin selama saya masih bisa bantu, kayak gitu. Oke? Sementara pertemuan kita segini dulu. Kalau misalkan mungkin ada sinyal yang jelek atau kayak gimana, rekamannya akan saya taruh di YouTube, linknya akan saya taruh di apa namanya di Classroom gitu. Oh ya, satu lagi Classroom. Nanti kalau misalkan kalian sudah bikin bab 1 gitu, kalian nanti bisa postnya di post Microsoft Word-nya ya, jangan PDF-nya. Post Microsoft Word-nya itu di Classroom, di assignment yang sudah saya buka. Oke, nanti di Classroom-nya, nanti Microsoft Word-nya post di situ. Terus sama saya itulah bimbingannya itu dokumen bab 1 nyambung sama bab 2 ya. Misalkan gini, ada yang stylenya itu bab 1 aja, selesai, bab 2-nya line file gitu, bab 3-nya line file gitu. Saya nggak kayak gitu. Saya jadi satu Word itu ada dari cover sampai akhir, sampai daftar pustaka itu. Oke, nanti itu yang kalian bimbingkan sama saya. Gitu, supaya saya bisa gampang gini. Izin bertanya, Pak. Gimana, Reno? Yuk, silakan. Berarti untuk kumpulannya itu digabungin semua, Pak ya, dari halaman dari di cover depan sampai bab 3 ya, Pak? Kalau misalkan kalian baru progres bab 1 aja, boleh dari cover sampai bab 1. Lanjut sama saya bab 2. Dari cover sampai bab 2. Atau kalian sudah bikin dari awal cover sampai bab 3 langsung sekalian di pertemuan pertama ini sudah bisa dikumpul, nggak masalah. Jadi gitu, Ren ya. Jadi bukan bab 2 lepas ya. Takut saya gini, kecampur. Takut saya kecampur, ini bab 2 punya siapa gitu kan. Kalau kita lihat kan sistem informasi kan mirip-mirip banget gitu. Saya punya bimbingan TA juga gitu. Takutnya itu kecampur. Jadi harus ada nama dari atas. Gitu. Jadi harapan saya gitu. Ya, makasih, aman Pak. Ya. Yuk, sama-sama. Gimana, brosis yang lain? Ada pertanyaan terkait apa yang dilakukan? Semoga ada manfaatnya nih. Jadi sama saya sih bebas eksplorasi diri kalian. Ini adalah suatu langkah yang harus kalian hadapi. TA ini. Saya harap kita solid. Saya harap saya pernah bimbingan 11 orang masuk, 11 orang keluar gitu. 11 orang lanjut ke TA gitu. Harapan saya. Jangan ada ketinggalan lagi. Kemarin ada beberapa orang yang ketinggalan karena sakit dan karena biaya gitu. TA itu
lagi dikit banget, tinggal sekarang semester depan kalian udah lulus gitu. Harapan saya nggak akan menghambat kalian. Kalau misalkan kalian itu agak stuck, please ngobrol sama saya nggak akan tinggalin kalian. Kita akan sharing lagi ke depan supaya sampai kalian itu selesai sampai di akhir. Saya nggak mau ninggalin salah satu dari kalian stuck di seminar ya. Kita lulus, kalian didelegasikan sama saya berharap bisa membimbing kalian dengan baik gitu. Walaupun saya bukan pembimbing inti, saya cuma pembimbing 2. Setidaknya saya ini nggak bikin kalian pusing gitu. Kalau kalian pusing bisa tanya ke saya gitu. Pak, saya ganggu nggak? Nggak. Ini tugas saya. Oke. Ini tugas saya dan saya sudah terlatih untuk hal seperti ini. Problem solving harus dilakukan oleh dosen. Saya bikin penelitian selevel kalian tuh 6 bulan sekali gitu. Harus. Jadi seharusnya saya sebagai dosen harus bisa membimbing kalian dengan baik. Bukan bikin pusing. Oke. Sementara itu dulu untuk pertemuan ini. Kalau misalkan kalian pengen ketemu sama saya, info aja di grup. Kita ngobrol, nyari tempat yang asik, yang murah, tapi asik. Kalau saya biasanya di Kerenang tuh ada coffee shop 10 ribuan, udah dapat wifi sama AC, lumayan. Jadi bisa atur jadwal ketemu kalau misalkan kalian blank banget, nggak enak gitu. Kalau misalkan nggak ada kuota kayak gitu. Kalau misalkan kalian jauh, kalau misalkan Christine sudah pulang kampung ke Labuan Bajo, saya pengen banget main ke sana serius. Oleh teman-teman yang dapat main ke sana tuh bilang di sana bagus gitu. Oke. Saya nggak kenalan ya. Ini pertemuan pertama kita semua ya, kecuali Gombobin. Iya, Pak. Udah tahu busuknya saya dia udah. Oke. Telat banget, sorry. Saya kayak keasikan ngobrol. Sebelumnya perkenalkan, saya Surya Mahendra, dosen Stiki. Surya Mahendra. Saya kerja full time saya di BNI, jadi saya banyak berhubungan dengan perbankan. Terus apa lagi ya? Expert saya ada di DSS. Expert saya, penelitian saya semuanya di DSS. Metode yang pernah saya pakai AHP, SO, Mura, Waspas, WP, Marcos, Fukom, BWM, cukup banyak. Jadi EDAS, Kopras, Aras, banyak metode DSS yang pernah saya cicipin. Jadi di situ terus kelakuan saya agak barbar, jadi bahasa saya kurang bagus ke kontrol. Yang penting nyaman gitu. Saya tidak bisa jaim, bukan orang yang jaga sikap. Mohon maaf kalau misalkan kata-kata saya ada mengganggu, ada salah gitu. Mohon maaf di depan, nanti juga saya bakal sering bikin salah, bikin kacau balau gitu. Kayak gitu. Terus harapan saya kita bisa kalian didelegasikan hari ini. Pertama kali saya tahu saya punya 11 anak bimbingan. Harapan saya 11-11-nya lewat sampai eskom as soon as possible gitu. Jangan tertunda 1 hari pun gitu. Ya. Oke. Kayak gitu. Mohon maaf telat banget saya cerita. Jadi fine. Selalu di kelas saya selalu menekankan psychological safety. Jadi silahkan berkeluh kesah apa saja. Kalian nggak akan dapat nilai jelek di saya. Saya nggak akan baperan. Saya nggak akan nyuekin kalian. Brabo sama saya nggak masalah gitu. Yang penting kita nyaman. Maksud kalian itu masalah-masalah kalian yang mungkin stuck, yang mungkin pembimbing satu kalian itu sibuk, kita nggak tahu kesibukan beliau. Kebetulan saya agak lowong, saya usahakan ada selalu buat kalian kayak gitu. Oke? Aduh, ada pertanyaan? Kira-kira untuk TA-nya, untuk seminarnya? Format TA kalian udah punya kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum punya format TA. Oke, seminar. Nanti coba saya kirimin punya kakak tingkat kalian yang saya ampu kemarin. Mungkin juga soal sistem informasi sama DSS kalau ada. Mudah-mudahan ada ya. Nanti saya share di grup. Oke, sementara itu dulu. Oke, nanti kurang lebihnya kita ngobrol lagi di grup ya. Kita chat di situ. Baik, Pak.
Oke, nanti kalau misalkan kalian juga pengen rekaman dari pertemuan ini juga kalian akan dapetin di YouTube saya. Tidak promosi tapi subscriber saya masih 7 ekor. Menyedihkan. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah membuang kuotanya selama 1 jam lebih dikit. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Selamat malam. Silakan Liv. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Malam, Ya, Pak. selamat malam. Silakan. Terima kasih. Kajian Liv ya. Bung Gobin pasti AFK ya. Pusing. Oke, Bung. Ya, terima kasih.